Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Hoax dan Disinformasi Tantangan Penerapan Nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Naliza Ramadhani dengan NIM akhiran 059. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau memprovokasi masyarakat. Biasanya bersifat sensasional, viral, dan berasal dari sumber yang tidak jelas. Hoax dapat menimbulkan kepanikan massal, konflik sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap fakta. Selanjutnya, pengertian disinformasi. Disinformasi adalah informasi salah yang sengaja disebarkan untuk tujuan politik, ekonomi, atau ideologis. Bentuknya bisa berupa manipulasi fakta, video, atau foto palsu, dan kampanye teror organisir. Targetnya sering kelompok tertentu untuk memecah belah masyarakat. Perbedaan hoax dan disinformasi. Hoax biasanya menyebar karena sifatnya menipu dan sensasional, sementara disinformasi memiliki tujuan strategis untuk mengubah opini publik. Memiliki perbedaan ini penting agar kita bisa menilai informasi dengan kritis dan mencegah penyebarannya. Selanjutnya, ada nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi pedoman moral bangsa. Sila 1 menekankan ketuhanan dan toleransi beragama. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 3, persatuan Indonesia. Sila 4, kerakyatan melalui musyawarah. Sila 5, sosial bagi seluruh rakyat. Nilai-nilai ini dapat menjadi filter moral terhadap informasi. Selanjutnya, hubungan hoax dan Pancasila. Hoax dan disinformasi bertentangan dengan Pancasila karena merusak kebenaran, persatuan, dan keadilan. Penyebaran cepat di era digital menjadi tantangan sementara pendidikan Pancasila belum sepenuhnya adaptif. Sila 1 dan sila 4 sering menghambat karena informasi palsu terganggu toleransi dan musyawarah. Selanjutnya ada tantangan sila ketuhanan yang Maha Esa. Hoax sering memanipulasi isu agama untuk memprovokasi intoleransi. Kurangnya literasi digital di kalangan umat beragama membuat masyarakat mudah terprovokasi. Dampaknya berupa konflik antar umat yang bertentangan dengan nilai keimanan yang damai. Solusi awal adalah pendidikan Pancasila di masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Tantangan 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Disinformasi dapat mengeksploitasi isu HAM atau diskriminasi etnis. Hal ini meningkatkan hate speech, cyberbullying, dan stigmatisasi terhadap kelompok minoritas. Contohnya, hoax mengenai imigran ilegal yang memicu xenofobia. Penting mengedukasi masyarakat agar tetap berempati dan adil. Selanjutnya, tantangan sila 3, persatuan Indonesia. Hoax SARA memecah belah bangsa. Media sosial memperkuat echo chamber sehingga masyarakat hanya melihat opini serupa. Dampaknya dapat memicu separatisme atau konflik horizontal. Data Mavindo 2023 menunjukkan 40% hoax di Indonesia bersifat SARA. Tantangan sila 4, kerakyatan. Hoax mempengaruhi proses demokrasi seperti pemilu dengan memanipulasi opini publik melalui bot dan akun palsu. Dampaknya, musyawarah terganggu dan pemilu menjadi tidak adil. Peran Pancasila di sini adalah menekankan musyawarah untuk mufakat yang sehat. Tantangan sila 5, keadilan sosial. Akses informasi yang tidak merata membuat masyarakat miskin lebih cepat terpapar hoax. Hal ini menciptakan ketidakadilan informasi dan menghambat kesejahteraan sosial. Contohnya, hoax subsidi BBM yang memicu demo liar di berbagai daerah. Selanjutnya ada studi kasus. Selama pemilu 2019 beredar video deepfake Jokowi, Prabowo, dan tuduhan kecurangan KPU. Hoax ini
menyebar hingga 10 juta viewers dalam 24 jam. Dampaknya terjadi kerusuhan 21 hingga 22 Mei 2019. 8 orang tewas dan kerugian hingga 500 miliar. Sila 3 dan 4 terganggu karena persatuan dan musyawarah terganggu. Pelajarannya, verifikasi cepat dan etika politik digital sangat penting. Selanjutnya, ada dampak sosial hoax. Hoax meningkatkan polarisasi masyarakat, konflik antar kelompok etnis atau agama, dan menurunkan empati. Cyberbullying dan intoleransi juga meningkat, mengurangi rasa persatuan dan harmoni sosial. Dampak politik dan demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara menurun. Proses musyawarah dan demokrasi terganggu. Pemilu yang terkontaminasi disinformasi dapat menurunkan partisipasi dan kualitas keputusan publik. Dampak ekonomi dan budaya. Kerugian ekonomi akibat kepanikan masyarakat dapat mencapai miliaran rupiah. Budaya gotong royong dan musyawarah juga terkikis. Jika tidak ditangani, hoax dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Strategi mengatasi hoax pendidikan. Integrasikan literasi digital dan nilai Pancasila di sekolah. Guru dan masyarakat perlu dilatih agar mampu mengenali hoax. Studi kasus vaksin menunjukkan kampanye desa dan forum komunitas efektif untuk menyebarkan informasi benar. Strategi mengatasi regulasi dan teknologi. Perkuat UU ITE dan lakukan pemblokiran konten hoax. Gunakan teknologi AI untuk mendeteksi disinformasi. Platform media sosial harus bertanggung jawab dan transparan dalam menangani informasi palsu. Strategi mengatasi peran masyarakat. Masyarakat harus aktif cek fakta sebelum membagikan informasi. Musyawarah komunitas dapat menyelesaikan isu SARA. Pendidikan karakter berbasis Pancasila membangun kesadaran kritis dan etika digital. Strategi mengatasi kampanye literasi digital. Buat kampanye literasi digital berbasis komunitas dan sekolah. Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar. Dorong partisipasi aktif masyarakat agar lebih kritis terhadap konten online. Peran Pancasila dalam menangkal hoax. Pancasila menjadi pedoman moral untuk menilai informasi. Nilai toleransi, musyawarah, dan keadilan membantu masyarakat menyaring hoax. Pancasila membangun karakter bangsa yang etis dan kritis. Selanjutnya, ada tips praktis menghadapi hoax. Yang pertama, selalu cek fakta sebelum membagikan informasi. Yang kedua, gunakan sumber resmi dan terpercaya. Yang ketiga, diskusikan informasi dan komunitas sebelum percaya. Dan keempat, hindari menyebarkan konten emosional tanpa verifikasi. Dan kesimpulan, hoax dapat disinformasi merupakan tantangan serius bagi penerapan Pancasila. Setiap sila memiliki peran dalam melawan hoax. Kesadaran dan aksi kolektif memperkuat nilai Pancasila di era digital. Ajakan selalu verifikasi informasi sebelum dibagikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.